Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kajian Ulumul Hadis. Yang kajian saat ini ilmu yang diperlukan di dalam meneliti hadis. Jadi setelah kita ketahui betapa pentingnya meneliti hadis dan bagaimana metode serta langkah yang diperlukan, maka apa saja ilmu yang kita butuhkan dalam meneliti hadis tersebut. Karena dalam meneliti hadis diperlukan berbagai ilmu yang dapat mempermudah dalam menghasilkannya, baik dalam tausik, takhrij, tashih, tahlil maupun tadbik. Nah, untuk memudahkan tausik tentu diperlukan ilmu tentang kebahasaan, karena bagaimana mungkin kita bisa menemukan hadis kalau tidak mempunyai kemampuan mencari pokok kalimat atau pokok kata dalam hadis tersebut. Sulit kita menemukan keberadaan hadis tanpa mengetahui suku bahasa yang dicari. Untuk takhrij, selain keabsahan, perlu memahami ilmu sejarah rawi. Karena setelah kita temukan di dalam berbagai kitab secara tausik hadis itu, lalu bagaimana riwayatnya. Nah, riwayat mata rantai hadis baru kita pahami apabila mengetahui sejarah, minimal membaca sejarah para rawi itu. Dan untuk menguraikan hadis dalam tahlil diperlukan ilmu syarah atau ilmu yang menjelaskan tentang hadis baik dari suku kebahasaan maupun sejarah bahasa serta bahasa apa yang digunakan di dalam hadis tersebut. Maksudnya bahasa Arab, tetapi bagaimana prakteknya. Jadi kita mengetahui mengetahui bahasa, harus tahu juga budayanya. Budaya Arab seperti yang saya contohkan di dalam kajian metodologi hadis, bagaimana menggunakan bahasa istilah dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, kumed itu ya, kalau bahasa Sundanya kumed, bahasa Indonesianya pelit, kikir. Kan kalau orang Sunda menyebut kikir itu cap jahe atau buntut kasirin. Tapi kalau bahasa Arab kan bukan cap jahe, bukan buntut kasirin di bahasa Arab kan, melainkan yaduhu maglulah ala unuki. Jadi tangannya itu terbelenggu dalam atau di atas pundak. Kalau seperti sombong itu dalam bahasa Indonesia kan besar kepala, dalam bahasa Sunda gede hulu. Tapi kalau bahasa Arab kan kolbun mutakabbir, kolbunya besar, hati. Jadi kalau diterjemahkan berhati besar kan positif bahasa Indonesia. Atau dalam bahasa Sunda gede hati itu kan positif. Tapi kalau bahasa Arab kabirul qalb, kabir besar, qalb hati, itu justru negatif. Nah, untuk mengambil pelajaran dan ibrah tertentu memerlukan ilmu yang luas. Jadi kalau ibrah harus tahu ilmu yang luas, serta bagaimana mendapatkan ilmu yang luas dalam mengambil pelajaran itu. Dan bukan hanya ilmu hadis, tapi juga tafsir, Al-Quran, fikih, akidah,
dan akhlak. Apalagi dalam tatbik itu memerlukan berbagai teori supaya bisa diterapkan dalam hadis yang diteliti. Jadi memang sangat diperlukan ilmu yang berkaitan dengan penelitian hadis tersebut. Namun secara khusus yang ingin saya kaji di sini adalah ilmu hadis yang diperlukan dalam penelitian hadis. Jadi bukan ilmu-ilmu yang lain untuk memahami hadisnya, tapi bagaimana kita mengetahui penelitian hadis tersebut. Jadi di dalam pelaksanaan 6 langkah itu. Maka saya sebutkan yang pertama poinnya rijalul hadis. Itu sejarah para rawi. Kemudian al-jarh wa ta'dil. Ini peneliti negatif dan positif rawi. Lalu al-fan wal mubhamat, meneliti kesulitan makna baik dalam kata bahasa maupun dalam istilah para rawi atau kedudukan para rawi. Dan at-tasib wa ta'rif wa tahrif. At-tasib wa tahrif meneliti kekeliruan tulisan dan huruf-huruf hadis. Ilalul hadis itu membahas kecacatan hadis. Lalu gharibul hadis mengkaji kata-kata sulit dalam hadis atau juga gharibnya dalam bidang sanad. Kemudian an-nasih wal mansuh, agar kita bisa mendapatkan mana hadis yang berlaku, mana pula yang tidak berlaku. Sababul wurud, itu latar belakang munculnya hadis. Lalu mukhtaliful hadis, itu menyelesaikan hadis yang nampak bertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kemudian mustalah hadis, tentu mengenal istilah-istilah dalam ilmu hadis, bahkan segala ilmu yang berkaitan dengan penelitian hadis. Ya, kita lihat satu persatu. Ilmu rijalul hadis, yaitu ilmu yubhasu fihi an ruwatil hadis minas sahabah wa tabi'in wa man ba'dahu. Ilmu rijalil hadis adalah ilmu yang membahas sejarah para rawi atau mata rantai hadis. Minas sahabah, mulai dari sahabat, tabi'in, dan setelah tabi'in. Setelah tabi'in ada atba tabi'in, ada tabi'ul atba, kemudian ada mukharij, dan para rawi atau yang terlibat di dalamnya, termasuk ulama-ulama yang menilai hadis tersebut. Kita harus tahu ya, jangan sampai kita mempercayai orang yang bukan ahli. Nah, ini rijalul hadis, sejarah kehidupan para tokoh yang berkaitan dengan hadis itu. Meliputi kelahiran. Kenapa tahu kelahiran? Supaya kita mengetahui bertemu atau tidaknya. Salah satu contoh cerita Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi pernah sholat berjamaah. Maka cerita itu tentu saja tidak dapat dipercaya. Karena apa? Karena Imam Hanafi wafat bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i. Jadi kapan mereka berjamaah? Makanya harus tahu lahir dalam rijalul hadis itu. Kemudian wafatnya juga harus tahu. Jadi kapan bisa bertemu antara rawi hadis dengan yang meriwayatkan hadis mata rantainya itu.
seperti antara Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari. Ya bolehlah kelahiran Imam Bukhari kan tahun 196 Imam Bukhari. Sementara Imam Syafi'i kan 204. Tetapi kapan bertemunya? Karena Imam Bukhari lahirnya di Bukhara, Imam Syafi'i lahirnya di Gaza. Jadi tidak lama setelah Imam Bukhari lahir, Imam Syafi'i wafat. Jadi walaupun mereka bertemu, berarti kan Imam Bukharinya masih kecil. Walaupun bertemu. Jadi bagaimana bisa kita mengetahui mata rantai tersebut? Itu makanya saya katakan sebabnya wafat juga harus tahu kalau kita ingin menjadi ahli penelitian di dalam hadis. Ya kecuali kalau hanya ngutip-ngutip, kan rata-rata kalau ahli hadis zaman sekarang mah zaman modern ya, zaman teknologi sudah canggih, ya kutipan saja. Kapan lahir, kapan wafat, kata siapa, sohih kata siapa, doib kata siapa, hasan, dan bagaimana alasannya. Saya yakin dengan cara demikian juga sudah mewakili secara ilmiah, sudah dapat diakui ya, memperoleh hadis. Dan kepada siapa saja mereka menyampaikan hadis, dan kita tahu dari berbagai kitab atau dari berbagai penelaahan. Dan ada beberapa istilah yang menyebut ilmu yang mempelajari persoalan ini. Ada yang menyebut ilmu tarikh, ada yang menyebut tarikh ruwat, dan ada pula yang menyebut ilmu tarikh ruwat. Jadi sejarah para rawi, sejarah mata rantai. Kemudian ilmu ini juga penting mengetahui siapa yang meriwayatkan hadis yang diteliti itu, baik dari kalangan tabi'in, sahabat, ataupun generasi berikut. Bagaimana sejarah hidup rawi yang meriwayatkan hadis tersebut? Dengan mengetahui riwayat hidup para rawi, maka akan bisa menilai keabsahan hadis yang diteliti. Apakah dapat dipercaya sebagai hadis ataukah tidak? Kitab yang telah disusun berkaitan dengan rijalul hadis itu cukup banyak. Antara lain kitab yang disusun berdasar generasi para rawi atau berdasar tobakot. Kitab yang berdasar tobakot umpamanya kitab Tobakot Al-Kubro karya Abdullah Ibnu Sa'ad Khatib Al-Waqidi yang lahir 168 Hijriah dan wafat 230. Ada lagi Tobakot Ar-Ruwat karya Khalifah Ibnul Khayyat yang wafat 240. Ada kitab Tadkirat Al-Hufat karya Muhammad Ahmad Ad-Dahabi, wafat 1348 Masehi atau 746 Hijriah. Kemudian kitab yang disusun secara umum mencakup riwayat hidupnya yang disusun berdasarkan huruf abjad. Itu umpamanya karya Imam Muhammad Ismail Al-Bukhari yang lahir 194-256. Kemudian kitab yang membahas biografi para sahabat, ya khusus para sahabat, umpamanya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, itu karya Ibnu Adi, Ibnu Abdul Bar, yang wafat 463 Hijriah, yang memuat biografi. Dia tidak kurang meriwayatkan 3.500 orang sahabat. Kemudian Usul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah karya Izzuddin Ibnu Asir,
wafat 630, yang memuat biografi sahabat sebanyak 7.554 sahabat. Kemudian yang keempat, kita membicarakan para riwayat kitab atau kutubus sittah, yaitu para rawi yang tercantum dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi atau Turmudi. Boleh ya, kita nyebut Tirmidzi atau Turmudi. Kemudian Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Ya, antara lain Al-Kamal fi Asma'ir Rijal karya Abdul Ghani yang wafat 600 Hijriah. Nah, itu dia meriwayatkan biografi para rawi yang dimuat atau yang tercantum atau yang menjadi mata rantai kutubus sittah. Dan masih banyak lagi tentu saja yang saya sampaikan perwakilannya. Kemudian al-jarh wa ta'dil, ilmu berikutnya al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmun yubhasu fihi an jarhir rawat wa ta'dilihim bi alfadin mahsusah wa an maratibi tilkal alfad. Ilmu yang membahas kecacatan rawi hadis, kelemahan rawi hadis, wa ta'dilihim, dan keunggulannya. Jadi ilmu yang mengkritik ulama-ulama muhaddisin. Jadi ilmu yang menjelekkan dan yang membaikan. Jadi mengungkapkan kejelekan atau kecacatan dan yang mengungkapkan kebaikan atau keunggulan para rawi hadis dengan istilah yang mahsusah. Jadi istilah yang dihususkan. Dan wa'an marotib tilkal alfad, serta urutan-urutan atau tartib lafad-lafad di situ. Kalau ilmu rijalil hadis yang saya bahas tadi meriwayatkan rawi hadisnya secara objektif apa adanya, tidak dinilai baik atau buruknya. Yang penting riwayatnya saja dari mulai lahir sampai wafat. Kalau al-jarh wa ta'dil lebih menonjolkan kecacatannya. Kecacatannya itu baik hasil penelitian para penulis ilmu jarh itu maupun menurut penilaian para ulama, para sahabat. Dan ini juga memerlukan ilmu statistik yang mendalam, karena mana yang meriwayatkan, yang menganggap baik, mana pula yang buruk. Dan menilai orang yang meriwayatkan hadis. Apakah rawi itu berkualitas baik atau kurang baik? Apakah, dan mencari peneliti kebaikan rawi tersebut. Nah, kebaikannya itu disebut ta'dil. Dan mencari kekurangannya disebut jarah. Nah, baik hasil penelusuran meneliti ataupun menilai ulama yang telah menelitinya. Nah, kalau begitu mungkin termasuk ghibah ya, karena kan menjelekan ulama atau menjelekan orang. Ya tentu saja ghibah di sini bukan untuk menjelekan, memburuk-burukan, tapi kelemahannya itu ditonjolkan. Makanya kan Imam Muslim mengungkapkan, jadi mengatakan atau menyebutkan kejelekan orang itu bisa terjadi dan bisa sangat diperlukan di dalam kepentingan syariah, di dalam kepentingan risalah, di dalam kepentingan umat. Jadi, nah ilmunya adalah ilmu jarih wa ta'dil, ilmu jarah wa ta'dil. Jadi ilmu yang menjelekan orang dan menunjukkan kebaikannya. Yang dilarang itu
mengungkap yang tidak ada fakta. Jadi kalau mengungkap apa adanya disebutkan di dalam tulisan itu insya Allah tidak termasuk ghibah. Umpamanya di dalam diskusi sekarang juga, umpamanya ada dalam seminar, lalu ada yang mengatakan hadis ini sudah dianggap sahih oleh si Anu. Nah, di dalam seminar bisa saja Anda tanya, siapa si Anu teh? Ya, sudah profesor doktornya dalam bidang apa? Ya, profesor doktornya kalau dalam bidang ilmu politik, kumaha? Masa dia bisa menilai tentang kesahihan hadis? Kemudian, oh ini sudah doktor, sudah kiai jegut, sudah populer. Nah, dalam bidang apa? Kalau dia dalam bidang ilmu waris, lalu keahliannya, lalu dia mengatakan menyoroti keabsahan atau ketidakabsahan hadis, padahal dia bukan ahli dalam bidang hadis, nah itu kan diperlukan merupakan salah satu latar belakang penilaian keahlian. Jadi makanya jarah dan takdir itu diperlukan untuk menunjukkan bahwa si A ini keahliannya dalam bidang apa. Itu yang dimaksud dengan takdir dan jarah. Bukan untuk mengupat, untuk menggibah, tapi menunjukkan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah. Jadi ulama yang meneliti kualitas rawi itu biasanya memberikan penilaian dengan istilah tertentu. Umpamanya untuk penilaian kebaikan rawi, biasanya ada disebut sikot, atau soduk, atau adil, atau dobat, atau salih dalam istilahnya. Dan ada juga istilah yang lain. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab At-Taj umpamanya, ada isnaduhu sikot, atau soduk, atau adil, atau dalam Bulughul Maram, ya. Itu penggunaan pada kualitas para rawi yang positif. Kalau yang negatif, punya sebagai kategori jarah, biasanya menggunakan gharib. Itu kurang dikenal atau asing, atau munkar, diingkari, atau majhul. Majhul bisa tidak dikenal, bisa ada kebodohan, atau kadhib itu dusta. Dan itu para ulama juga menggunakan istilah jarh wa ta'dilnya macam-macam. Ada yang saklek dengan tadi gharib atau munkar. Ada juga dengan majhul. Kurang diketahui. Dan kalau Imam Bukhari itu biasanya menggunakan penilaian yang yang sopan, ya. Dan itu tentu saja tergantung kepada keahlian masing-masing. Dan kitab yang disusun mengenai jarah wa ta'dil banyak macamnya. Ada kitab yang melengkapi dipercaya, atau ada orang yang menilai lemah. Ada juga yang dipercaya dan orang-orang itu sebagai orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang dapat dipercaya, seperti Tabaqat Muhammad Ibnu Sa'id Az-Zuhri. Kemudian ada kitab yang menerangkan orang-orang yang dapat dipercaya, seperti kitab As-Siqat karya Al-Ajali. Ada kitab yang menerangkan tingkatan penghafal hadis. Jadi
hafalannya berapa, ya, dia dikumpulkan orang-orang atau sahabatnya, seperti kayak Al-Asqalani. Ada juga yang menerangkan orang-orang yang lemah-lemah saja, seperti kitab Ad-Du'afa. Dan tentu saja masih banyak contoh-contoh kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Berikutnya adalah ilmu Al-Fan Al-Mubhamat, atau ilmu yu'rafu bihil mubham alladhi waqa'a fil matan aw fis sanad. Ilmu yang mengetahui yang samar-samar atau tidak jelas, baik fil matni, redaksi hadis, isi hadis, materi hadis, au fis sanad, atau dalam mata rantai hadis tersebut. Jadi baik dalam redaksi, utamanya redaksi hadis itu sendiri. Seperti pernah saya contohkan antara An-Nasa'i dengan Ahmad, berbedaan redaksi tentang Ayun Nisa Khair. Kalau di dalam Imam Ahmad kan malihi, kalam An-Nasa'i maliha. Nah, di situ redaksi mana itu yang lebih dapat dipercaya? Tentu Anul Muhammad kalau di dalam redaksi. Tapi kalau di dalam sanad ada istilah rojulun. Ketika latagdob itu kan rojulun bertanya. Tapi setelah dibuka Al-Anul Muhammad, diketahui ternyata yang bertanya kepada Rasul itu cukup banyak orangnya, dan itu sebagai bukti pernah adanya penelitian dalam bidang siapa rujulun di dalam sahabat itu, serta identitas para rawi itu, sehingga menilai nantinya kualitas yang dikaji. Umpamanya kitab susunan Al-Khatib Al-Baghdadi, yang kemudian kitab tersebut diringkas dan dibersihkan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Isyarat ila Bayani Asma'il Mubhamat. Kemudian ilmu Tashib wa Tahrib. Tashib wa Tahrib, yaitu ilmun yu'rafu bihi ma sohafa minal ahadis wa ma hurrifa minha, ma suhifa minal ahadis wa ma hurrifa minha. Ilmu merupakan cabang yang sangat penting untuk mengungkap kesalahan-kesalahan di dalam proses periwayatan sebuah hadis. Apakah itu sanad, mata rantainya, maupun patannya atau redaksinya. Kerjanya hampir seperti pekerjaan seorang editor lah. Kalau bahasa kita mah, editor dalam penerbitan buku, kan di dalam hadis itu para editor, karena dibanding-banding dengan redaksi-redaksi mana yang lebih dapat dipercaya. Dan dalam buku Ulumul Hadis Al-Khatib itu mendefinisikan bahwa waqa'a fihi taghayyur fil alfad awil makna, yang bisa menemukan adanya perubahan, boleh jadi ada perubahan baik di dalam redaksi maupun maknanya. Ya, bisa saja kan maknanya sama tapi redaksinya beda, itu bisa terjadi ya. Dan itu di dalam ilmu tashib wa tahrib bisa kita temukan atau bisa kita ketahui. Yang definisi yang lain ya tagoyu harfin au huruf bitagoyurun natki ma'a baqa suratil khat. Itu perubahan huruf atau harap atau huruf ya. Karena
perubahan pengucapan atau lisan. Dan contoh tasib dalam penulisan nama, semestinya Abdullah ditulis Ubaidullah. Jadi atau pakai alif Ubay, atau Ziyad tulis Abi Zaid. Juga Al-Adl ditulis Al-Adl pakai dal titik, menjadi Al-Adl. Itu ada perbuatan-perbuatan atau perubahan-perubahan huruf dalam bentuk khat atau tulisan. Kan bisa saja, apalagi zaman modern, nulis dengan komputer, ya, itu antara jim dan ha itu kan berdekatan di dalam keyboard komputer. Bisa saja mau klik ha, malah yang klik jim, tapi itu kan maknanya sangat berbeda karena itu berdekatan hurufnya. Dan kesalahan tulisan, wah, saya juga sering salah tulisan di dalam huruf, ya, hanya kebetulan banyak tulisannya huruf Latin, jadi kekeliruannya bisa diketahui gitu ya. Nah, itulah pentingnya juga sekarang ada YouTube. Makanya saya berusaha menyusun buku-buku atau kitab-kitab itu mau disiarkan lewat YouTube supaya kesalahan-kesalahan itu bisa dikoreksi. Dan seperti sekarang ulumul hadis kan ilmu hadis dan berteladan pada Rasul, lalu saya sajikan di dalam YouTube ini, karena itu dalam tasib, ya. Kemudian ilmu berikutnya adalah ilmu ilal hadis. Ilmu ilal hadis atau ilmun yubhasu fihi an asbab ghabidah khafiyah khadijah fi sihhatil hadis. Itu ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi atau tidak nyata yang dapat merusak hadis. Jadi cacat tapi sangat tersembunyi kecacatannya itu. Maka oleh ilmu ilalil hadis itu bisa ditelusuri dan bisa diketahui dengan cara membanding-bandingkan sanadnya, rawinya, bandingkan redaksinya, matan hadis tersebut tercemar ataukah tidak, kalau ada perubahan juga bagaimana. Itu ilmu ilalil hadis. Seperti menyatakan hadis muttasil, ada hadis yang padahal sebetulnya munqati, disebut muttasil, nyambung, padahal ternyata kalau ditelusuri sejarahnya itu terputus. Nah, itu bisa ditemukan di dalam ilmu ilalil hadis. Atau menyatakan hadis marfu, nyambung kepada Rasul, padahal mauquf, kalau itu ucapan sahabat. Ya, seperti hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kan sering kita dengar ya dalam ceramah-ceramah. Itu adalah dikatakan sabda Rasul. Disebut sabda Rasul itu kan marfu, padahal itu kan bukan sabda Rasul, melainkan mauquf kepada Umar bin Khattab. Atau ikhtilafu ummati rahmatun, sering disebut hadis, padahal itu kan bukan sahabat, bukan apalagi Rasul. Itu kan yang mengungkapkan Imam Al-Haramain. Kalau di dalam ilmu ilal itu ditemukan ya sejarahnya, siapa yang menulis atau yang menyusun tersebut. Ilmu ilal al-hadis.
Jadi dari definisi tersebut, Imam Hakim itu berkomentar bahwa ilmu ilal hadis itu termasuk ilmu yang berdiri sendiri. Mengingat pembahasan yang ada di dalamnya, selain dari ilmu kesahihan dan kedaifan, jarah dan ta'dil, juga terbahas di dalamnya masalah ilat hadis, yang juga pada hakikatnya tidak masuk ke dalam pembahasan ilmu jarah. Jadi penyakit yang di dalamnya, kalau jarah kan penilaian para ulama, jarah wa ta'dil. Kalau ini mah hakikatnya ditelusuri gitu, penyakitnya seperti apa. Sebab hadis mana yang majruh, yang terluka, itu merupakan hadis dan statusnya gugur dan tidak dapat dipakai. Padahal ilat hadis banyak sekali yang ditemukan pada hadis yang diriwayatkan oleh para rawi, dari orang yang dapat dipercaya, dari orang yang sudah siqat. Dalam arti para rawi hadis itu meriwayatkan hadis cacat, tetapi cacatnya tersembunyi. Dan lantaran ilat yang tersembunyi, itulah dikenal dengan sebutan hadisnya itu ma'lul. Jadi ada istilah menurut para ahli dalam bidang ilmu ilat hadis, hadis itu ma'lul. Jadi punya penyakit, punya elat. Jadi tentu saja kesempurnaannya jadi pertimbangan, ya, karena harus tahu juga penyebab-penyebabnya, apakah dalam hafalannya atau dalam pendalaman atau pengetahuan, dan itu benar-benar diperlukan ilmu yang sangat mendalam. Dan kitab Ilalil Hadis, pokoknya karangan Ibnul Madani yang wafat 234 Hijriah. Kemudian Imam Muslim, itu kitab Ilalul Hadis yang wafat 261. Atau Ibnu Abu Hatim 237 Hijriah. Ali bin Umar Ad-Daruqutni 375. Muhammad bin Abdullah Al-Hakim yang saya katakan tadi. Dia namanya Muhammad bin Abdullah Al-Hakim, yang beliau juga mengarang kitab Ilalil Hadis selain Al-Mustadrak, kalau Al-Masadir Asliyahnya. Atau Ibnu Jauzi yang wafat 597. Berikutnya ada ilmu Ghoribil Hadis, saya akan bahas pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.